Apa jadinya kalau seorang anak miskin, tanpa guru, tanpa koneksi, justru tumbuh jadi legenda yang tak terkalahkan? Namanya Miyamoto Musashi. Sejak kecil, Musashi hanya punya satu mimpi, menjadi samurai terkuat di dunia. Tapi mimpi itu terdengar seperti lelucon. Ia miskin, tak ada dojo yang mau menerimanya, tak ada uang untuk belajar, bahkan sekedar memegang pedang pun dianggap bukan tempatnya. Namun Musashi bukan tipe anak yang tahu cara menyerah. Setiap hari ia datang ke dojo, bukan untuk berlatih karena ia selalu diusir, tapi untuk mengamati, diam-diam menghafal gerakan, menyimpan setiap detail dalam pikirannya. Sampai suatu hari seorang pemilik toko manisan merasa iba. Sebuah kesepakatan dibuat, manisan ditukar dengan kesempatan. Dan sejak saat itu, Musashi akhirnya bisa masuk dojo, bukan sebagai murid istimewa, tapi sebagai anak yang terus kalah. Ia dihajar, dijatuhkan, dipermalukan. Lawan-lawannya 2 kali lebih besar. Namun setiap kali tubuhnya menyentuh tanah, ia bangkit lagi. Dan di antara luka-luka itu ada satu hal yang selalu sama, senyum. Senyum yang ia tunjukkan pada seorang gadis yang sering mengantarkan manisan, Otsu, putri dari pemilik toko manisan. Dari tatapan sederhana tumbuhlah persahabatan. Dari persahabatan lahirlah sesuatu yang lebih dalam, sebuah alasan untuk terus bertahan. Lalu malam itu datang. Sekelompok berandalan menghancurkan toko manisan. Tanpa ragu, Musashi berlari. Hanya dengan pedang kayu di tangannya, ia berdiri di depan melindungi Otsu. Ia menang, tapi tubuhnya penuh luka. Dalam kondisi babak belur, ia berbisik, "Aku akan jadi samurai terhebat, dan aku akan selalu melindungimu." Janji itu bukan sekedar kata-kata, itu jadi arti hidupnya. Tahun demi tahun berlalu. Ia berlatih tanpa henti, melampaui batas manusia. Musashi pun menjadi semakin kuat. Ia menciptakan aliran pedangnya sendiri, Niten Ichiryu, teknik 2 pedang. Gila, tidak lazim, tapi mematikan. Ia berkelana, menantang siapa saja, dan hasilnya tak pernah kalah sekalipun. Namanya mulai bergaung ke seluruh negeri. Setiap duel selalu diawali dengan kalimat yang sama, sebuah pesan yang ia pegang karena Otsu. "Aku Miyamoto Musashi yang akan mengalahkanmu." Sederhana, tegas, menyeramkan. Ia pun hampir mencapai puncak mimpinya. Namun segalanya runtuh. Gempa besar menghancurkan desanya Otsu. Musashi kembali, tapi terlambat. Ia menemukan Otsu di bawah reruntuhan. Napasnya tipis, hidupnya di ujung. Dan di hadapan Musashi, orang yang berjanji melindunginya, Otsu menghembuskan nafas terakhirnya. Untuk pertama kalinya, Musashi kalah. Bukan dalam duel, tapi dalam hidup. Ia larut dalam kegelapan, meninggalkan segalanya. Pedang, mimpi, dunia. Terasa hampa. Namun kisah ini belum selesai, karena Otsu tidak benar-benar pergi. Arwahnya kembali, menemani Musashi, menariknya keluar dari kegelapan, mengingatkannya siapa dirinya dan kenapa ia bertarung. Sampai akhirnya Musashi bangkit lagi, dan kali ini lebih tajam dari sebelumnya. Perjalanannya membawanya ke Chang'an City, tempat ia menantang Li Bai, seorang pendekar legendaris. Mereka sepakat untuk duel 3 tahun lagi, pertarungan yang akan mengguncang seluruh dunia. Namun takdir punya rencana lain. Seorang peramal mengungkap kebenaran. Kematian Otsu bukan sekedar bencana, ada dalang di baliknya. Klan Blood, monster yang dulunya manusia, dan satu nama di puncaknya, Sufu. Saat itu juga tujuan Musashi berubah, bukan lagi sekedar jadi yang terkuat, tapi balas dendam. Ia mulai memburu. Satu persatu monster klan Blood jatuh di tangannya. Setiap kemenangan bukan sekedar duel, itu penebusan. Ia bahkan memotong rambut mereka, membawanya pulang, sebagai simbol bahwa mereka pernah menjadi manusia. Pedangnya patah, ia tempa lagi. Tubuhnya hancur, ia bangkit lagi. Nyawanya terancam, ia tidak peduli. Karena sekarang, ia tidak hanya membawa mimpinya, ia membawa janji. Ia membawa kehilangan. Ia membawa nama, Otsu. Dan kini, saat ia berdiri di ambang takdirnya, melawan musuh, melawan masa lalu, melawan dirinya sendiri, hanya satu kalimat yang terucap, dengan dingin dan penuh keyakinan. "Biar ku beritahu satu rahasia. Aku tak terkalahkan."